Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Statistik Pendidikan dari lokal A 2020 yang berisikan saya, Muhammad Naufal Rizkullah, Muhammad Naufal, Satna, Rofika Zulfa Salsabila, Aisyah Humaira, dan Ainul Hikmah. Yang pertama adalah data. Data adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumbernya. Menurut jenisnya, data terdiri dari kata data kuantitatif dan data kualitatif. Pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala, numerik atau angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah data interval, yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Yang kedua ada data rasio, yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Selanjutnya adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka. Namun, karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kuantitatif umumnya dapat dikuantifikasi agar dapat diproses. Kuantifikasi dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk kategori. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua juga, yaitu pertama data nominal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Yang kedua adalah data ordinal, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala peringkat. Selanjutnya ada materi pengolahan data yang akan dibawakan oleh saudara saya, Muhammad Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Naufal dengan NIM 2001010100087. Di sini ulun akan melanjutkan pembahasan tentang data, yaitu tentang pengolahan data. Setelah data kuantitatif diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dan pengujian beberapa hipotesis. Pengolahan data yang dilakukan adalah mencari ukuran pemusatan data. Dalam hal ini adalah dan mencari ukuran penyebaran data, dalam hal ini varians dan simpangan baku. Setelah itu baru dilakukan pengujian normalitas, homogenitas, dan uji hipotesis. Ketika data terdistribusi normal, maka dapat dilakukan pengujian parametrik, dan sebaliknya ketika data tidak terdistribusi normal, maka dapat dilakukan pengujian non-parametrik. Kemudian penyajian data. Suatu data yang telah diperoleh dan telah diolah, maka dilakukan interpretasi dan penyajian data tersebut. Secara garis besar, ada dua macam cara penyajian data dalam statistika, yaitu yang pertama dalam bentuk tabel atau daftar yang dapat berbentuk seperti daftar baris dan kolom, daftar kontingensi, dan daftar distribusi frekuensi. Kemudian dalam bentuk grafik atau diagram yang terbagi menjadi, pertama diagram batang atau balok, yang kedua diagram garis atau grafik, dan yang ketiga diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita, baik yang berhingga maupun tak berhingga jumlahnya. Seringkali tidak praktis mengambil data dari keseluruhan populasi untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel, yaitu sebagian atau himpunan bagian dari populasi. Sampel yang diambil harus dapat merepresentasikan populasi yang ada. Prosedur pengambilan sampel yang menghasilkan kesimpulan yang konsisten terlalu tinggi atau terlalu rendah mengenai suatu ciri populasi dikatakan berbias. Untuk menghindari kemungkinan bias ini, perlu dilakukan pengambilan contoh acak atau contoh acak sederhana. Contoh acak sederhana didefinisikan sebagai contoh yang dipilih sedemikian rupa sehingga
himpunan bagian yang berukuran dari populasi mempunyai peluang terpilih yang sama. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ainul Hikmah dengan NIM 200101010104. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai data nominal beserta contohnya. Data nominal adalah dapat diekspresikan dengan kata-kata atau angka. Meskipun ada arti tabel numerik untuk data nominal, seperti yang telah disebutkan bahwa tidak dapat mengurutkan label secara bermakna atau melakukan operasi aritmatika dengannya. Nominal merupakan skala pengukuran paling rendah. Angka-angka yang tersaji dalam skala nominal hanya saja sebagai penggolongan agar dapat dibedakan saja tanpa mengukur besarnya. Sebagai contoh data nominal yaitu di sini ada jenis-jenis kegiatan. Yang pertama ada pramuka dikategorikan sebagai A, ada menua dikategorikan sebagai B, ada kopma dikategorikan sebagai C, ada mapala dikategorikan sebagai D, dan ada PMI dikategorikan sebagai E. Jadi sini terdapat 5 kegiatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data ordinal. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Satna, NIM 200101010841. Jadi mengenai data ordinal, ini merupakan jenis data penilaian yang berbentuk kategoris dengan urutan tertentu, yang dimana variabel-variabel dari data ordinal ini dicantumkan secara berurutan. Seperti yang terlihat di contoh, kami mengambil data 10 negara terkaya di dunia. Dari tabel tersebut dapat kita lihat negara yang paling banyak mendapatkan PDB-nya atau produk domestik brutonya per dolar Amerika Serikat. Jadi di kolom peringkat itulah yang merupakan bentuk dari data ordinal itu, karena di situ dicantumkan urutan yang paling banyak pendapatan per kapitanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, di contoh lain misalnya tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan, pertama dari SD, naik ke SMP, naik ke SMA. Jadi sebagai kesimpulan, data ordinal itu merupakan data yang penilaian yang disusun secara berurut dengan urutan tertentu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya Rafika Zulfa Salsabila akan menjelaskan mengenai data interval. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Data ini dicirikan dengan urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol mutlak atau absolut. Nah, maksudnya apa di sini? Secara sederhana, data interval itu bisa juga dijelaskan dengan menentukan urutan suatu kategori. Nah, jadi sesuai contoh di sini ada Banjarmasin ke Banjarbaru lalu dengan nilai 10.000 Rp 10.000 setiap pengirimannya, lalu Banjarmasin ke Pelaihari dengan harga Rp20.000, Banjarmasin ke Batu Licin Rp30.000, Banjarmasin ke Kota Baru Rp40.000. Nah, di sini bisa kita lihat jaraknya itu berbeda. Banjarmasin ke Banjarbaru jaraknya berbeda. Banjarmasin ke Pelaihari jaraknya berbeda. Nah, lalu harganya pun itu ikut berbeda. Nah, makanya ketika kita menjawab soal itu kita bisa dengan seperti dibikin garis koordinat. Misalkan kita bikin garis koordinat, maka urutannya itu jadi Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, lalu ke Batu Licin. Jadi ada titik-titik tertentu. Nah, itu nilainya nanti yang ditulis ya yang 10.000 tadi, 20.000, 30.000, 40.000 per titiknya.
Seperti itu penjelasannya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai data rasio. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Humaira dengan NIM 2101163. Nah, sebelum kita memasuki contoh dari data rasio ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan data rasio. Data rasio di dalam ilmu statistika merupakan data dengan level paling tinggi dibandingkan data-data lainnya, yang mana di setiap pengukuran selisihnya itu adalah sama dan mempunyai nilai nol yang bersifat mutlak. Data rasio merupakan sebuah data yang biasa digunakan untuk membandingkan data-data yang sudah ada. Selain itu, data rasio ini juga termasuk pada kelompok data kuantitatif atau data yang di dalamnya terdapat angka. Angka yang digunakan pada data ini menunjukkan angka yang sebenarnya, sehingga bukan hanya sebagai simbol, akan tetapi juga memiliki nilai nol yang sebenarnya. Jadi apabila sebuah data rasio ini mempunyai atau bernilai nol, maka itu emang benar-benar nol, bukan berarti nilainya adalah kosong. Nah, pada data ini juga dapat dilakukan berbagai macam operasi matematika seperti pengurangan, penambahan, kelipatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat tabel. Yang pertama ada tabel mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Nah, berdasarkan tabel yang di atas diketahui bahwasanya terdapat 3 mata pelajaran tadi yang mempunyai bobot yang berbeda-beda di setiap jam pelajarannya. Yang mana pada mata pelajaran Bahasa Indonesia itu mempunyai bobot 1 jam mata pelajaran. Matematika berbobot 2 mata pelajaran, 2 jam pelajaran, dan pada mata pelajaran IPA mempunyai bobot 3 jam pelajaran. Nah, apabila dilihat dengan skala rasio jam pada mata pelajaran IPA itu bernilai 3 kali lipat dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan mata pelajaran matematika tentunya mempunyai nilai 2 kali lipat dengan jam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada waktunya 40 menit untuk mata pelajaran Indonesia yang berbobot 1 jam pelajaran saja. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran matematika berbobot 2 jam pelajaran dengan waktu 80 menit. Dan yang terakhir ada mata pelajaran IPA dengan bobot jam pelajaran dan waktu 120 menit. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari kami kelompok 2 tentang data. Salah hilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.